Qaim, acara menutu kita mulai. Untuk diketahui bahwa pengisi acara hiburan pada hari ini adalah Minangin, salah satu kesenian yang berasal dari seni Minang, suara iringan musik, alunan musik. Bagaimana masyarakat kita pada zaman dahulu kala sebelum ada dari sekamnya yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat kita. Persilakan untuk Minangin menghibur kami sembari kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, bapak-bapak, tokoh-tokoh, tetua-tetua adat yang kami hormati. Jadi saya perkenalkan, nama saya Sulistiono. Saya juga aktif di sebuah LSM yang bernama Pusaka. Akan membantu proses Sanggebeli ini supaya lancar. Jadi pada dasarnya selama 2 hari, dari jam sekarang sampai besok itu kita coba merumuskan perlu nggak kita ada organisasi atau forum. Nah, sebagai awal untuk supaya memahami latar belakang, nanti juga sebelum ada presentasi tentang gagasannya seperti apa, kita sama-sama simak dulu tentang program peduli masa hukum adat yang dikerjakan oleh Somasi kerjasama dengan satu nama. Baik, kami dari Somasi ini sejak tahun 2016 kita melakukan program itu, melaksanakan program di 4 desa. Di desa Loloan, kemudian di Bayan, Karangbajo dan Anyar. Ada beberapa program yang kegiatan di program yang kita lakukan. Bisa langsung ya. Tujuan dari program sendiri, program kami adalah penguatan masyarakat adat Wetu Telu yang melalui kebijakan pengakuan dan perlindungan yang inklusif di KNU. Itu tujuan besar di programnya. Capaian yang kami temukan adalah terwujudnya keadilan inklusi sosial bagi masyarakat adat Wetu Telu. Dan lokasi tadi ada di Desa Bayan, Karangbajo, Anyar, dan Loloan. Dan ini pada fase yang kedua. Pada fase yang kedua kita mulainya Maret 2017 kemarin sampai Agustus tahun ini. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan juga di mulai tahun 2016 kalau tidak salah ya. Itu di fase yang pertama. Ini adalah rangkaian dari program itu. Ada beberapa pilar yang kami sasar dari program. Pertama ada penerimaan, pengorganisasian dan pemberdayaan. Jadi bagaimana sih masyarakat yang tereksklusi ini bisa diterima menjadi inklusi. Tujuan dari pilar itu pertama meningkatnya pengakuan
penghargaan dan perlindungan keberadaan atau eksistensi masyarakat hukum adat Batu Telu. Jadi adanya pengakuan oleh masyarakat banyak, bukan hanya di Bayan, tetapi masyarakat di masyarakat yang lain ini bisa mengakui keberadaan kita. Kemudian di pelayanan sosial, terbukanya akses dan kontrol masyarakat hukum adat Batu Telu terhadap sumber daya alam dan sosial budaya. Jadi ada hak-hak masyarakat adat di sini yang harus kita lindungi juga. Ini bahwa masyarakat adat juga mempunyai hak terhadap alam. Kalau yang selama ini hak-hak itu kita banyak sekali yang diabaikan, ini coba kita perjuangkan bersama-sama. Bagaimana hak ini kita angkat kembali, bahwa ini adalah hak masyarakat adat untuk mengelola alamnya. Dari kebijakan inklusi, ini tujuannya lahirnya kebijakan atau regulasi yang menjamin pengakuan, penghargaan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya. Ini ada dari segi kebijakan kita sudah melakukan mencoba melahirkan aturan, ada peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat. Jadi mau nggak mau nanti pemerintah harus mengakui keberadaan kita. Bagaimana prosesnya? Sekarang sedang berproses, bahkan akan insya Allah tahun 2018 ini akan target kita bisa diketok oleh DPR. Seperti yang diinformasikan tadi di awal pembukaan tadi, Perda masih dalam proses. Ini sudah tinggal sedikit prosesnya. Tinggal satu langkah lagi bertemu dengan yang berwenang mengetok Perda ini. Penerimaan, pemberdayaan dan pengorganisasian. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan sejak Maret kemarin. Pertama ada serial diskusi. Kita bersama dengan kawan-kawan di Loloan, kemudian di 4 lokasi tadi, Loloan, Bayan, Anyar, dan Karangbaju. Ini kita pernah melakukan diskusi tematik. Kemudian ada seminar dan diskusi publik. Ini kita bekerja sama dengan UIN Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram. Ini kita pernah membedah buku. Lupa saya judulnya. Dari Bayan untuk Indonesia Inklusif. Itu yang menulis juga kawan-kawan dari Bayan juga. Kemudian identifikasi dan dokumentasi video seni dan tradisi adat Bayan. Kita sudah menghasilkan beberapa dokumentasi dari seni dan kebudayaan di Bayan. Salah satunya sudah kita videokan. Ini sayang CD-nya tidak terbawa. Besok insya Allah akan kita bawain juga. Jadi kita bagikan ke kawan-kawan per komunitas. Nanti kita coba bagikan. Ada beberapa seni yang sudah kita videokan. Dan kita juga mengidentifikasi situs-situs. Kita sudah mengidentifikasi situs-situs yang itu sudah pernah kita diskusikan di kantor Camat Bayan. Saya kira kawan-kawan ada yang pernah hadir ya. Dan itu ada beberapa tindak lanjut yang harus ditindaklanjuti dari diskusi itu. Sekarang proses itu masih berjalan. Kita masih mencoba menggali lagi apa saja situs-situs yang ada di Bayan. Bukan desa Bayan ya, tapi Bayan secara keseluruhan. Dan itu sedang kita lakukan bersama kawan-kawan CO dan kawan-kawan lain. Sedang kita lakukan. Kemudian ada seminar dan workshop pengelolaan dan pemasaran seni. Ada penyusunan bahan ajar dan kurikulum sekolah adat. Kemudian dari segi pelayanan sosial ada beberapa kegiatan juga yang kita lakukan. Salah satunya serial diskusi tematik. Kemudian pelatihan audit sosial ini sudah kita lakukan. Ada beberapa yang dilibatkan. Kemudian praktek analisis dan praktek bedah APBDes di 4 desa.
penyusunan panduan audit sosial sudah kita lakukan. Lanjut. Kemudian dari hasilnya peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk pengelolaan perpustakaan. Jadi pengelola perpustakaan sudah dilibatkan bersama dengan OPD, nggak salah waktu itu pendidikan ya. Itu pernah dilatih bagaimana cara mengelola perpustakaan. Kemudian kemampuan membaca dan menganalisis APBDes. Anggaran biaya isbat untuk 50 orang dalam APBDes Desa Loloan dan Desa Bayan. Ini sudah kita konfirmasi. Di Loloan ada sudah menganggarkan untuk isbat ya, isbat nikah. Kemudian dana pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan dalam APBDes di Karangbaju. Itu Pak Kades ya. Pak Kades Karangbaju sudah memasukkan itu. Kemudian biaya pembangunan tembok balai adat Sebayata. Dari kebijakan inklusi, kegiatan yang kita lakukan lobby stakeholder berkaitan dengan perda ini ya. Kemudian konsultasi publik, publikasi media, audiensi dan hearing dengan DPR, kemudian sinergi lintas pilar ini sudah kita lakukan. Jadi kita berkumpul antara kawan-kawan di OPD atau dinas bersama dengan pihak swasta yang lain, NGO termasuk masyarakat adat. Kemudian safari budaya kita di bulan puasa kemarin sempat berkeliling dari desa ke desa. Kalau pemerintah melakukan safari Ramadan, kita safari budaya kemarin. Itu dan yang terakhir adalah di kongres ini. Hari ini kita sudah lakukan. Hasil keterlibatan kader-kader peduli dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Ini bahwa di desa sudah melibatkan kawan-kawan yang lain yang selama ini mungkin belum pernah terlibat di penyusunan RKPDes maupun RPPDes. Kemudian terbitnya SK Bupati tentang pembentukan tim penyusunan perda. Kemudian draft raperda sudah ada draftnya. Kemudian eksistensi budaya Bayan. Di festival dan Sangkep ini kita bertujuan bagaimana budaya kita semakin eksis gitu, semakin terlihat di kalangan bahwa sebetulnya tradisi dan budaya itu masih ada, belum mati. Itu saya kira dari beberapa program peduli yang sudah kita lakukan. Kita berharap tidak hanya berhenti di sini, tapi kita bisa berkegiatan dalam proses yang lain. Saya kira itu, Bapak Tulis.